Laman hari Minggu manbanta kerina, mari simulai baktianta arah rende kita muji di bata. Kata pengalu-ngalu ras momo. Turang ras nina ibas Tuhanta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbanta kerina. Manbandu kekelengan kami, siskali enda denga rekebaktian ibas gerejanta enda, ikatakan kami menjua-jua. Kerehendu nambahi keriahan manbanta kerina. Ibas benak kebaktianta, mari dagi sindekahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagi rencana pelayanan gerejanta kubas wari-wari sir enda. Untuk memonta enggo iser bas WA grup ta masing-masing. Kata penaruh. Turang ras nina ibas Tuhan Yesus Kristus. Manusia itepa di bata guna muji ras pebadiakan gelarna arah perukuran, pengerana ras perbahananta. Arah minggu kan tate enda, ibabai kita lebih gejapkan ras nyidah keleng ate di bata si jadi ulu kriahanta guna nahkan puji-pujin. Sabab kala si ngidah kinulin di bata nge si ngasup muji ras mempermuliakan gelarna. Mari dage kita ngadep ku ia alu kusuh si ersikap guna ngidah kinulin di bata ras alu kusuh si dem alu pujin ras pengatakan bujur. Mari dage si puji di bata adu ras kita rende. Tuhan,
Ibas gelar di bata Bapa, ulu kerina kini ulin geluh. Ibas gelar Yesus Kristus si metunggung ngalokan puji-pujin. Ras ibas gelar kesah si badia si ngajari kita muji di bata alu buhuli. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhanta Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Kata Kristus sidem alu kini bayakan geluh min ibas pusuh pratendu. Si ajar-ajaranlah kam alu kupentaren. Endekenlah masmur, ende-enden pujin ras enden-enden pertendin. Rendelah muji di bata dengan ngatakan bujur ibas ukurndu. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende. Muhammad mankam perpulungan banci kundul. Berita karena perbahanan di bata. Adiko sehkel mulyana di batanta. Ia turkena doni enda seh maka sikap kal jadi ingan geluh man krina tinepa. Okam krina tinepa, pujilah di bata si mada kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kam tinepa di bata si mada kuasa, pujilah. Haleluya, haleluya. Pada warrior sinar sal trina terida merandam rasa lala puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan di bata teridah arah terang si ersinal sal.
arah embun ras angin si rembus. O kam krina tinepa, pujilah di bata si mada kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. O kam tinepa di bata si mada kuasa, pujilah. Haleluya, haleluya. Matahari bersinar saat lina terindah meredam, rasa lalap puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan di bata teridah arah laus si maler si meciho, seh maka krina tinepa lanai muas. Haleluya, haleluya, haleluya. O kam tinepa di bata si mada kuasa, pujilah. Haleluya, haleluya. Matahari bersinar saat lina terindah meredam, rasa lalap puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan di bata teridah arah deleng-deleng si meganjang, juma rasabah, sinuan si meratah bagepe page singgo megersing. Bagepe kerina rubia semeliar, ras asuh-asuhan kerina itenepandu alu mehuli. Haleluya, haleluya, haleluya. O kam tinepa di bata si mada kuasa, pujilah. Haleluya, haleluya. Matahari bersinar saat lina terindah meredam, rasa lalap puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinata kegeluhan manusia ras pengakuan dosa. Tuhan enggon cidahkan kemuliaan na arah kerina tinepana. O Tuhan, dosaku namburi mataku, guna ngidah kemuliaan-Du ibas ulina tinepandu. Makalah aku ngasup muji Kamu. Tuhan engkau pentakas keniulinna ibas diri manusia. O Tuhan, megatilah aku gejap, maka aku itepandu mulia mahaga bagi Kam. Seh maka laturah ukurku muji Kam. Tuhan engkau pekena-kena kegeluhenta, erkelang-kelangkan temanta kami manusia, bagai arah kiniulin tenepa sineban. O Tuhan, megati lepak pengertinku, subuh nandangi temanku manusia, bagai penandangi tenepandu si mehuli enda. Lupa aku muji gelarndu, dengan jagai doni enda. O Tuhan, alemi kal dosaku. Marilah siakukan salah ras dosanta mandi bata, aluras kita rende.
berita pengalami dosa, asa bancina bankam perpulungan mari raduras kita karena tedis. Selaku persuruhan di bata, aku nahkan katana man banta kerina kita, singakuken dosanta, nina di bata, kutamakan me undang-undangku kubas pusuhndu, janah kusuratkan me ibas ukurndu, kulupakan me dosa-dosandu, ras perbahanandu si jahat. Bagaimana nina di bata man banta kerina, amin. Si puji dage Tuhan ibas dosanta enggo yalemi, alu ras kita rende. Kam perpulungan baci kam kundul. Ngoge kata di bata bagin si pemena, sini ibuat ibas ulangan 31 ayat 14 seh 22. Ulangan 31 ayat 14 seh 22, bagena nina kata Tuhan. Keca bage nina Tuhan ban Musa, lanai kam dekah ngeluh, lebuhken Joshua, baba ku kemah perjumpaan, maka banci ku berikan manbana perintah-perintahku. Laus Musa ras Joshua ku kemah maka teridah Tuhan ban Musa ras Joshua ibas binangun embun si pajak deher pintun kemae. Nina Tuhan ban Musa, lanai dekah mate mekam. Kencakam mate, bangsa enda lanai setia man bangku. Janah ilang karena perpadanan si kubahan rasia. I tading kena aku, i sembahna di bata kalak perbegu, sinyani negeri sinangdangi ebeng ketina adi jadi si tentu merawa aku manbana ku tadingken ia maka kernep ia melala mara si mesangat jadi manbana jenari maka itekna maka si kerina jadi manbana arkiteken aku Tuhan di batana lanai rasia. Maka la akung git nampati ia ibas paksa si Arkiteken unggo ibanna si jahat dengan nembahku di bata si deban.
genduari suratkanlah enden enda, ajarkan man bangsa Israel, maka enden jadi saksiku man bana. Kutamakan ia ku negeri sidem kebayakan dengan menghumur suwe rasi enggo kupadankan man nini-ninina. Ijah banci andat kenakan bagi ate-atena, jana yang geluh ibas kesenangan. Tapi nilah me ia, isembahna di bata si deban, itulakna aku ilanggarna perpadananku. Maka melala mara jadi banbana, tapi enden enda tetap iendeken sinusurna, jadi saksi ngelawan ia. Sebab gunduari pe ope denga kutamakan ia ku negeri si kupadankan merekensa manbana, enggo kuteh perukurenna. Ayat 22. Ibas wari isuratkan Musa enden janah iajar kena man bangsa Israel. Bagian 6 pengogen kata di bata si pemena. Ketuakan kalak si megiken kata di bata dengan sima kekenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Menjua-jua nande Bapa turang ras tenina sini kelengi kami ibas kelar Tuhan Yesus Kristus. Walau kita lengabanci pulung ras-ras beribadah i gerejanta, te aku maka kita enggo mempersiapkan diri untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Ras seisi keluarganta. Kita genduari beribadah walau dengan cara online. Labo nonton acara gereja, nonton acara ibadah, ras beribadah secara online, enda berbeda. Adi nonton acara ibadah lah perlu persiapan. Tapi adi beribadah, walau secara online, perlu kita persiapan. Perlu si persiapkan ukurta, pakenta, ulah kari mentang-mentang kita ibadah online, kita celana pendek, ridi pelang, gosok gigi pelang. Ulah kari kita sambil berbaring di tempat tidur, perban kita kah sisada di rumah. Persiapkan persembahan ta, pengatan bujurta setiap hari mingguna. Termasuk persiapkan ingan durung-durung ta di rumah, atau amplop ingan persembahan. Bagi yang mau transfer, persiapkan nomor rekening gereja. Ulah karipas sangat persembahan lasita kuja kirim persembahan ta. Ulah si kurangi standar persiapan ta untuk beribadah. Seperti hari Minggu kita berangkat ke gereja. Sebab di rumah kita beribadah walau secara online. Di bata hadir si masu-masu kita, menikmati ibadah.
Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami sudah persiapkan hati kami. Kami percaya Tuhan akan lawat kami pada saat ini. Kami persiapkan hati kami. Penuhi kami dengan firman. Supaya firman mendidik dan mengajar kami. Apa yang menjadi rencana kehendak Allah akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah siap. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal 12. Wahyu atau Ketangkasan pasal 12 ayat 10 sampai 17. Mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah ibas minggu enda engkapkan Tuhan mengasihi bangsanya. Penghantar membahas tema enda, teringat aku sada peristiwa tentang sekala singuda-nguda sisehkel jilena iculik 5 kala dilaki sebagai pembunuh bayaran. Mereka sudah menangkap sang wanita, menutup mulutnya dengan lakban, menyeretnya dengan paksa. Di antara laki-laki yang tidak berperi kemanusiaan itu tergiur dengan kecantikan tubuh sang wanita sehingga ia berniat memperkosanya.
tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berencana menyelamatkan si muda-muda Endandai. Ia mencoba melawan para bajingan yang mengganggu sang wanita. Wanita itu adalah kekasih, orang yang dicintai dari pemuda ini tadi. Dilaki Endandai mempertaruhkan hidupnya, tapi sayang, dia babak belur, dia terluka, dia tidak berdaya, dia tidak mampu menyelamatkan orang yang dia kasihi. Laki-laki ini ditinggalkan tergeletak begitu saja dengan wajah yang berdarah-darah. Sementara wanita itu mereka bawa dengan paksa. Bagaimana kisah dalam sinetron yang ditayangkan salah satu televisi. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Paling tidak kita bisa pahami bahwa ada orang yang mengasihi dengan tulus. Dia rela mengorbankan hidupnya demi orang yang dia cintai. Tapi dia tidak berdaya menolong orang yang ia kasihi. Dia tidak dapat melindunginya, tidak dapat menyelamatkannya. Tetapi Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mengasihi bangsanya, yang mengasihi umatnya, yang mengasihi kita Bapak, Ibu dan Saudara, adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang telah mengalahkan musuh-musuhnya, para pendakwa kita, yang di dalam teks khotbah kita tadi disebutkan dengan naga, ular atau iblis sudah dikalahkan. Oleh karena ia engkau menang, maka ia sanggup melindungi kita orang yang percaya kepadanya. Sanggup menyelamatkan kita dari mara dan bahaya, dari serangan iblis, dari serangan setan, dari kuasa dosa dan lain-lain. Rasul Yohanes penulis kitab Wahyu melukiskan pergumulan perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang meremukkan si ular. Dia terus diburu oleh naga atau ular ini tadi. Dan bukan hanya perempuan itu saja yang diburu, tetapi keturunan perempuan yang lain juga. Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah, mereka juga diburu. Itu bisa kita perhatikan pada ayat yang ke-17 di dalam teks khotbah kita tadi. Hal yang dibicarakan di dalam teks khotbah kita hari ini adalah perempuan rohani yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Perempuan yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu ini tadi adalah kita orang-orang yang percaya hari ini, di mana iblis terus mencobai kita, berusaha menggugurkan iman kita, terus berusaha menghancurkan keluarga kita, bahkan mengacaukan gereja. Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak berada di zona nyaman atau di zona netral, tapi kita berada di zona peperangan. Iblis terus mencobai kita lewat pikiran, lewat kedagingan, lewat penderitaan, kesusahan, dan lain-lain. Kisah yang kita baca dalam teks khotbah hari ini mengenai wanita yang diburu naga atau ular mengingatkan kita kembali ke peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden, Hawa atau perempuan dicobai oleh ular. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia dikalahkan oleh ular.
Tetapi perempuan yang dibicarakan dalam kitab Wahyu adalah perempuan rohani. Umat Allah mengalami kemenangan karena anak laki-laki yang dilahirkan perempuan, yaitu Yesus Kristus, telah mengalahkan ular, telah mengalahkan naga, telah mengalahkan iblis. Kelahiran anak laki-laki telah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat yang kelima. Mari kita lihat Alkitab kita. Di sana dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kapan firman ini disampaikan oleh Allah? Saat Adam dan Hawa baru saja melakukan dosa di Taman Eden. Apa arti firman ini? Yang pertama, ini satu nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau iblis. Yang kedua, Allah mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah telah tahu bahwa upah dosa adalah maut. Maka Allah langsung memberikan firman, satu nubuatan bahwa keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus akan menghancurkan kuasa dosa, sehingga manusia yang jatuh ke dalam dosa memperoleh pengampunan. Pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah telah memberikan jalan keluar daripada dosa, supaya manusia yang dikasihi oleh Allah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang membuat manusia masuk ke dalam neraka bukan lagi dosa, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Sebab orang-orang yang berdosa, kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, kita harus melihat gambaran besar tentang kasih Allah bagi bangsanya. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Doktrin tentang Allah yang mengasihi bangsanya harus kita pahami secara global dan jelas, supaya kita jangan meragukan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita menghadapi masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah dalam pekerjaan, mengalami masalah dalam perekonomian, mengalami masalah di dalam keluarga kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, jika Allah mengasihi umatnya, mengapa ia membiarkan ada virus corona? Virus corona mengakibatkan banyak orang yang mengalami kematian, mengalami kesusahan, kerugian, kehilangan pekerjaan, pengangguran, kelumpuhan ekonomi, dan lain-lain. Menjawab pertanyaan ini, Nande Bapa Turong Resenina, saya mengajak kita merenungkan perjalanan kehidupan Yusuf. Yusuf adalah yang dikasihi oleh Yakub ayahnya, melebihi anak-anak yang lain. Yusuf mencintai kebenaran. Dia tidak suka kejahatan, sehingga ia menyampaikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada ayahnya. Kejadian 37 ayat yang kedua. Tuhan juga memberikan mimpi kepadanya tentang jalan hidupnya, tentang apa yang akan terjadi nanti dalam kehidupan Yusuf.
Tiga hal ini membuat saudara-saudaranya tidak menyukai dia. Sehingga satu kali ketika Yusuf mengunjungi saudara-saudaranya di padang gembala, mereka menangkap dia, membuka jubahnya, dan memasukkan dia ke sumur. Dari sana mereka menjual dia ke kafilah orang Ismail. Yusuf dibawa ke Mesir dan menjadi hamba di rumah Potifar. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat yang kedua. Rupanya Tante Poti menyukai Yusuf dan mencoba merayunya dari hari ke hari. Tante Poti berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolaknya dan berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Tapi Tante Poti yang telah dikuasai birahi tidak menyerah begitu saja. Segala cara dia lakukan. Ia memegang baju Yusuf dan berkata, "Mari tidur dengan aku." Yusuf lari meninggalkan bajunya di tangan Tante Poti. Singkat cerita, Yusuf dipitnah masuk ke penjara. Sekilas kita merasa, mungkin juga kita berkata, hidup ini tidak adil. Yusuf yang hidup dalam kebenaran, menghormati Tuhan, menjauhi dosa, tapi dimasukkan ke penjara. Dia menerima hukuman terhadap kejahatan yang dia tidak lakukan. Bukan sebentar Bapak Ibu dan Saudara, tapi demikian lama, 13 tahun. Di penjara ada orang yang dia tolong, yaitu juru minum. Yusuf berpesan, "Ingatlah kepada aku apabila keadaanmu telah baik nanti." Tapi setelah juru minum dikembalikan ke pekerjaannya, juru minum melupakan dia. Namun ketika raja bermimpi, dan tidak seorang pun yang mampu mengartikan mimpi raja, barulah juru minum mengingat Yusuf di penjara. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, dan akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Terjadilah 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Di masa kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan berjumpalah mereka dengan Yusuf. Yusuf mengenal saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Maka Yusuf mengatur strategi supaya ayahnya Yakub datang ke Mesir. Singkat cerita, akhirnya Yakub dan saudara-saudaranya pindah ke Goshen di pinggir Mesir. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah ke Mesir sudah melihat tempat ini, tempat yang sangat subur sekali di pinggiran sungai Nil. Ketika Yakub ayah mereka telah mati, saudara-saudaranya ketakutan. Mereka berkata seorang dengan yang lain, "Boleh jadi Yusuf mendendam." Sehingga mereka datang satu demi satu untuk menjadi hamba. Tetapi Yusuf berkata,
dalam Kejadian 50 ayat ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Untuk memelihara bangsanya, Yusuf dikirim ke Mesir mendahului yang lain. Dikirim melalui jalan Tuhan, dengan cara Tuhan, melewati masuk sumur, melewati kafilah, melewati fitnahan, melalui penjara dan lain-lain. Semua ini adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Berbagai pertanyaan bisa disampaikan kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Tetapi untuk menggenapi rencana besar Allah bagi umatnya, ada hal-hal kecil yang dipakai sebagai alatnya. Hal itu bisa berbentuk penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, COVID-19, dan lain-lain. Dalam setiap peristiwa, Allah pasti punya rencana dalam skala besar bagi dunia ini, bagi bangsa yang dikasihinya. Apa yang terjadi di dunia ini pasti tidak terjadi secara kebetulan. Semua dalam kontrol Allah. Tidak pernah terjadi begitu saja. Semua dikendalikan oleh Allah. Saya perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa COVID-19 ini, pelayanan gereja telah tersiar kemana-mana melalui online, YouTube. Sudah keluar dari tembok gereja. Ibadah kita tidak lagi dibatasi oleh gedung gereja, tapi tembus kemana-mana. Semua orang bisa bergabung, semua orang bisa menyaksikannya. Saya perhatikan di masa COVID-19 ini, banyak bangsa-bangsa yang mencari Tuhan, mengaku dosa, berbalik kepada Tuhan, menyesali semua perbuatan pelanggaran mereka. COVID-19 ini pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa setiap bangsa, suku-suku bangsa, setiap orang kembali kepada Tuhan. Orang tua bisa berkumpul dengan anak-anak, bisa berdoa bersama-sama, membangun ibadah keluarga di rumah masing-masing. Saya berdoa supaya pemulihan hubungan orang tua dan anak-anak dengan orang tua semakin dipulihkan melalui peristiwa COVID-19 ini, di mana kita hanya bisa tinggal di rumah. Saya berharap kita terus membangun ibadah kita bersama dengan keluarga kita. Mari kita membuat target pembacaan Alkitab. Selama kita tinggal di rumah, mari kita perbanyak membaca Alkitab. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Allah pasti punya rencana bagi dunia ini, bagi bangsa-bangsa. Mengapa Ia izinkan COVID-19? Dalam Roma pasal 8 ayat 35, mari kita lihat di dalam Alkitab kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35,
Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus telah dinyatakan bagi bangsanya, bagi dunia, dan tidak ada satupun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semakin menyadari gambaran besar kasih Allah kepada dunia ini. Jikalau anaknya yang tunggal pun dia beri bagi kita, apalagi yang lain. Dia pasti mengasihi kita. Dan dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Dia sudah mengalahkan kematian. Dia sudah mengalahkan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Dia sudah menang. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia mengasihi kita. Dan dia sanggup membebaskan kita, menjaga kita, melindungi kita dari apapun juga. COVID-19 ini pun tidak akan terpapar kepada kita kalau Tuhan tidak izinkan. Perlindungan Tuhan ada bagi kita. Hanya seizin Allah, saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang terjadi bagi kita, hanya seizin Allah bisa terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat kasih Allah yang begitu besar yang telah kami alami di dalam Yesus Kristus. Kami tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan, karena kami sudah melihat bukti kasih Allah. Kristus mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami diampuni, kami diselamatkan. Kami bersyukur buat Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa kematian, kuasa dosa. Kami percaya Tuhan pasti tolong kami dari setiap pencobaan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Materaikan firman-Mu bagi kami, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita tebis kerina. Mari dage si akukan kini tekenta radokan krina kalak Kristen idoni enda ninta dage. Aku tek mandi bata Bapa sila resibar kuasana sina palangit rasdoni. Aku tuk man Yesus Kristus anaknya si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari si sokal yamen tergelar si Maria. Singenda nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kudoni kematen peteluarikan enggo keke ibas si mate nari nangki ku surga perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila resibar kuasana jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku tekman kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Man kam perpulungan enggo banci kam kundul.
genduari sisehken persembahan pengatan bujurta mandibata. Kata dibata si jadi palas manbanta guna mereken persembahanta nina endeskenlah kulandu mandibata saja selaku persembahan singgeluh rikutken singena Athena. Sebab bageme arusna kam ersembah mandibata suwe ras biakdu selaku makhluk sirukur. Tupung sisehken persembahanta ras kita rende. Mari kita berdoa untuk persembahan ras doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat semua berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Semua yang kami miliki adalah karena pemberian daripada Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Persembahan yang sudah kami persembahkan, biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan dan memberkati. Memberkati gereja-Mu dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati seluruh jemaat juga yang sudah memberikan persembahan. Berkati kehidupan mereka, berkati juga usaha pekerjaan. Tambahkan rezeki, tambahkan berkat kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat GBKP Palembang. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang akan menjagakan, melindungi seluruh jemaat, sehingga tidak seorang pun nantinya terpapar dengan virus corona. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan usaha, berkati pendidikan anak-anak, baik yang ada di kota Palembang, di luar kota, ataupun ada yang di luar negeri. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjagakan. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menjaga seluruh jemaat ini. Semasa kami tinggal di rumah, biarlah kami terus membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin kami taat kepada Tuhan, semakin kami mengevaluasi diri kami. Jikalau kami menemukan kehidupan kami tidak berkenan di hadapan Allah, biarlah di masa-masa ini juga kami kembali kepada Tuhan. Kami semakin mentaati firman Allah, semakin menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan juga memberkati jemaat yang pada saat ini ada dalam keadaan sakit.
Ulurkan tangan-Mu kepada mereka, sembuhkan mereka. Mereka menanti Tuhan, mereka mengharapkan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan, lawat mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Kalau ada di rumah sakit atau ada di rumah, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkanlah mereka. Oh Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang mungkin sudah harus istirahat di rumah, terkena PHK. Kami berdoa Tuhan, hiburkan mereka, tambahkan kekuatan kesabaran kepada mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya pada hari yang akan datang, Engkau juga akan berikan pekerjaan kepada mereka. Jemaat yang mengalami ketakutan atau kekhawatiran terpapar dengan virus corona, hiburkan mereka Tuhan, yakinkan mereka akan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami adalah milik Tuhan, Tuhan yang kami percayai sudah bangkit, Dia hidup, Dia berkuasa, Dia sanggup menjaga dan melindungi kami. Tanpa sekehendak daripada Allah, maka tidak akan ada sakit penyakit virus corona yang mempapar kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jikalau Engkau juga izinkan, biarlah Engkau juga berikan kekuatan. Nyatakan rencana dan kehendak-Mu. Dan orang-orang yang sedang dirawat, yang sudah terpapar dengan virus corona, mereka menantikan Tuhan, mereka berharap Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka. Para dokter, perawat, Tuhan juga tolong, berikan perlindungan kepada mereka. Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di masa COVID-19 ini. Biarlah juga Tuhan berkati. Berikan kebijaksanaan bagi pelayan-Mu Tuhan. Sehingga di masa-masa COVID ini pun kami bisa terus melakukan pelayanan. Sehingga jemaat tergembalakan dengan baik. Untuk bangsa dan negara kami bawa kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya juga Tuhan jagakan pemerintahan kami. Segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani paparan daripada virus corona, kiranya juga Tuhan berkati, menangani orang-orang yang terkena akibat dampak virus ini. Tuhan, kami berdoa, berkati pemerintahan kami, berkatilah Tuhan, berkati juga masyarakat seluruhnya, supaya juga mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga penyebaran daripada virus ini dapat diputus. Kami rindu kami kembali bisa beribadah bersama-sama di gereja-Mu. Kami rindu kembali bisa kembali ke tempat pekerjaan kami. Kami mohon anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau angkat dan singkirkan virus corona dari Indonesia, bahkan dari dunia. Inilah seru kami Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tedis kerina. Di bata tetap mereken kesempatan guna ngidah kini luna dengan mereken kini hagan man manusia guna jagai kini ulin doni enda. Harpadan aku o Tuhan, pundaskan geluhku man bandu. Atankan aku tetap menanami kini ulindu. Jenari pakailah aku jagai dengan naksikan ulina bekas tina pandu. Si puji Tuhan ta alu ngendeken. Kita
Mari sibelaskan pertoton Tuhan ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i perbadia min, reh min ki rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kala empak kami. Ola min kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur sikilat nari, sebab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah, saksikanlah kini ulin di bata, dengan pakaikan geluhundu empekena-kena doni enda, guna empegegehi kam ndalan kenca, alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, demi dengan pekena-kena doni enda, guna kemuliaan gelar Bapandu sini surga. Di bata tetap raskam seh kedungan zaman. Amin. Sikatakan bujur mandi bata perban kebaktian online ta nggobaci erdalan alu mahuli. Nah, mari dagi kundari masuk kita ku Pak Satenang simulan. Pak Satenang Godung. Kami Runggun Gereja GPKP Nari mengucapkan selamat wari Minggu Man Banta Krina.